Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah kaleng bekas, lilin, lalu gelas, dan tutup kaleng. Lalu ada pula es batu, sampel yang akan dipisahkan, dan ada pula timbangan. Pertama-tama, timbanglah kaleng. Lalu masukkan sampel. Dan timbanglah kembali kaleng beserta sampel. Nyalakan lilin. Dan taruh kaleng yang telah berisi sampel di atas tutup kaleng. Tutuplah bagian atas kaleng dengan es batu. Bisa dilihat, terdapat kristal-kristal putih yang merupakan kristal naftalen. Terlihat pula kristal-kristal naftalen pada dinding kaleng. Kristal naftalen ini terkristalisasi dikarenakan disimpannya es batu pada bagian atas kaleng. Timbanglah kembali kaleng setelah dipastikan tidak ada lagi asap putih yang timbul. Selisih massa kaleng dan sampel sebelum dipanaskan dengan sesudah dipanaskan merupakan massa dari naftalen. Timbanglah tisu yang akan dijadikan sebagai pengganti kertas saring. Lalu, lipatlah tisu dan buatlah hingga berbentuk kerucut dan tempatkan pada corong. Tambahkan 3 sendok air ke dalam campuran. Lalu, aduklah campuran menggunakan batang pengaduk kaca. Setelah diaduk, hanya garam yang larut pada air, sementara kapur tidak. Setelah itu, timbanglah panci yang akan dijadikan sebagai wadah penampung filtrat. Lalu, mulailah lakukan penyaringan atau filtrasi untuk memisahkan antara kapur dengan larutan garam. Bilas kembali kaleng untuk memastikan tidak ada zat campuran yang tertinggal di dalam kaleng. Kapur tersaring dalam tisu,
sementara air garam lolos ke dalam panci. Diamkan tisu yang kini telah berisi kapur dan tunggulah hingga kering. Setelah kering, timbanglah kembali tisu yang berisi kapur. Sekarang, kita akan melakukan teknik evaporasi untuk memisahkan antara garam dan air. Panaskan larutan garam hingga air habis dan hanya tersisa padatan garam. Kini, air mulai mendidih dan padatan garam mulai terbentuk pada pinggiran panci. Kini air semakin berkurang dan padatan garam mulai terbentuk lebih banyak. Terus panaskan larutan garam hingga air habis. Dan sekarang air sudah benar-benar habis dan hanya tersisa padatan garam. Tunggulah panci hingga dingin. Setelah panci dingin, timbang kembali panci yang kini sudah berisi padatan garam. Dan ini adalah hasil yang kami dapatkan dari praktikum ini. Massa dari kamper didapatkan dari massa alat dan sampel awal dikurangi massa alat dan sampel akhir. Dan didapatkan 1 gram massa kamper. Lalu massa kapur didapatkan dari massa alat dan sampel dikurangin massa alat kosong. Dan didapatkan 1 gram massa kapur. Dan yang terakhir, massa garam didapatkan dari massa alat dan sampel dikurangi massa alat kosong. Namun, untuk massa garam, kami tidak dapat memastikan massa garam yang dihasilkan, dikarenakan massa alat dan sampel dengan massa alat kosong memiliki besar yang sama. Kemungkinan yang terjadi adalah timbangan yang kami gunakan memiliki akurasi yang rendah sehingga hanya bisa mendeteksi bilangan bulat.